Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Iva. Ya, selamat pagi Bu Karisma. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Karisma juga ya. Alhamdulillah Bu. Baik Bu, kemarin kita kan sudah ngobrol tentang pembuatan RPP berdiferensiasi dan memuat kompetensi sosial emosional ya Bu. Iya. Ya, kita sudah belajar itu. Nah, rencananya nanti kan ingin mempraktekkan hasil RPP-nya tersebut. Iya. Nah, kira-kira kita nanti mau mempraktekannya kapan Bu? Hari Senin ya. Bu, Senin. jam di kelas 10. 10 berapa Bu? 10.08. 10.08 jam? Ini jam 4, 5, Jam 4. 6. Jam 4 sampai jam ke-6 ya? Jam ke-4 sampai jam ke-6. Oke, baik. Nanti saya akan mendampingi Ibu sebagai supervisi akademik. Nanti saya akan mengobservasi Ibu dalam melakukan atau mempraktekkan pembelajaran diferensiasi dan KSE gitu Ibu. Iya. Lalu yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajarannya seperti apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti di materi keanekaragaman hayati itu ada diharapkan peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi ya. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak itu peserta didik mampu menyusun kladogram berdasarkan prinsip klasifikasi. Jadi ada dua ya tujuannya ya Iya, Bu. ada dua Yang tujuan. pertama anak bisa mengklasifikasikan makhluk hidup, yang kedua anak bisa membuat kladogram untuk Iya. dapat memudahkan mengklasifikasikan hewan atau makhluk hidup tersebut ya. Iya. Baik, itu tujuan pembelajarannya. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai Bu? Ya, untuk area pengembangan yang ingin dicapai nanti pada kegiatan inti itu nanti akan digunakan pembelajaran dengan diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Baik, jadi nanti yang ingin Ibu kembangkan di kegiatan inti nggih? Nggih. Begitu. Jadi nanti saya fokusnya untuk mengobservasi, saya fokus pada kegiatan inti begitu nggih? Nggih. Baik. Itu nanti saya akan lebih fokus pada area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan inti. Lalu yang berikutnya Bu, strategi pembelajaran yang ingin disiapkan dari Ibu apa saja Bu? Strategi pembelajaran nanti dengan itu ya yang kegiatan inti itu nanti di kegiatan intinya ada window shopping, kemudian ada discovery learning ya Bu ya. Di discovery learning itu nanti saya akan menampilkan YouTube tentang bagaimana proses penyusunan kladogram dan diagram Venn. Jadi anak-anak saya tampilkan YouTube. Dari YouTube itu nanti anak bisa melihat bagaimana cara pembuatan diagram Venn dan kladogram. Kemudian anak saya beri lembar kerja itu, di situ anak akan melakukan mengidentifikasi dulu ya dari karakteristik setiap makhluk hidup yang ada di situ. Dari situ anak kemudian menyusun diagram Venn, bagaimana ya tadi yang sudah dilihat di YouTube itu anak menerapkan pembuatan diagram Venn mulai dari karakter umum sampai ke khusus. Kemudian setelah diagram Venn-nya dibuat, anak-anak mampu menyusun kladogram. Karena kalau nanti setelah kladogram dibuat, maka anak-anak mampu membaca kladogram itu. Anak-anak diharapkan mampu mengetahui hubungan kekerabatan pada makhluk hidup itu, pada hewan-hewan yang sudah diidentifikasi tadi. Kemudian anak menyelesaikan persoalan. Jadi setiap kelompok nanti anak menyelesaikan satu permasalahan yang sudah saya berikan. Kemudian
dari 6 kelompok berarti ada 6 permasalahan. Kemudian di sini nanti yang window shoppingnya itu setiap kelompok menyelesaikan satu permasalahan. Kemudian kelompok yang lain, perwakilan dari kelompok itu akan menggali jawaban dari permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kemudian dari sini anak sudah mendapatkan 6 jawaban. Jadi sudah mendapatkan jawaban dari 6 permasalahan tadi. Kemudian setiap kelompok akan menyusun setiap jawaban dari 6 permasalahan itu. Kemudian anak akan menyampaikan, setiap kelompok nanti akan menyampaikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Jadi setiap kelompok bisa itu dengan menggunakan info desain grafis, bisa menggunakan TikTok mungkin, atau mungkin dengan menggunakan bisa kertas disampaikan begitu dengan ditempel di depan kelas. Kemudian kelompok yang lain akan memperhatikan ya Bu ya, memperhatikan seperti itu nanti bergiliran mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 seperti itu. Maka dengan seperti itu, dengan diskusi anak akan di sini sudah diterapkan mengenai kompetensi sosial emosional, mulai dari kesadaran diri, kemudian memanajemen diri, kesadaran sosial, kemudian kemampuan berelasi ketika menyelesaikan permasalahan tadi ya Bu ya, dan pengambilan keputusan pada satu kelompok itu. Baik, bagus sekali Bu. Jadi rencananya, strateginya nanti ada 2 ya. Yang pertama discovery learning dan yang kedua ada window shopping. Di situ sudah terlihat sekali bagaimana diferensiasi dari produknya nanti tadi yang Ibu katakan bisa berupa desain grafis atau dengan tulisan begitu, dan juga sudah dimasukkan tentang kompetensi sosial dan emosional begitu ya Bu. Lalu karena ini tadi kan Ibu sudah mengatakan ingin menggunakan diferensiasi RPP diferensiasi. Nah tadi untuk kontennya Bu, diferensiasinya tadi masih terlihat hanya baru saya dengar tentang YouTube. Ada yang lain yang ingin disiapkan Bu? Sebelum masuk ke kegiatan inti nanti di persepsi ya Bu, di pembukaan itu saya ingin menampilkan tentang PPT mengenai apa itu klasifikasi makhluk hidup, mengenai tujuan pengklasifikasian makhluk hidup serta manfaatnya, kemudian mengenai penamaan ilmiah. Setelah mereka mengklasifikasikan, kemudian mengelompokkan, mereka kan bagaimana cara memberikan penamaan ilmiah pada masing-masing makhluk hidup yang sudah mereka amati. Jadi ada PPT juga di situ ya nantinya. Oke, baik. Lalu untuk diferensiasi prosesnya, untuk pengelompokannya nanti Ibu rencananya bagaimana? Pengelompokan kelas itu ada 36 anak. Kemudian saya kelompokkan menjadi 6 ya. Nanti berdasarkan urutan absen juga apa-apa. Begitu. Apakah itu sudah termasuk diferensiasi proses Bu? Sudah kan? Berarti nanti lebih di urut absen itu laki-laki perempuan begitu Bu? Dicampur nggih? Iya. Berdasarkan jenis kelamin begitu nggih? Bisa campur laki-laki dengan perempuan. Kan kalau urut absen kan nggak mesti laki-laki semua. Iya. Lalu tadi kan Ibu bilang tentang apersepsi, berarti kan anak-anak juga Ibu bisa melihat kemampuan awal anak. Apakah itu bisa menjadi patokan atau cara untuk membagi kelompok Bu? Bisa juga nanti ketika anak sudah paham tentang klasifikasi, setidaknya mereka punya gambaran. Ketika mereka sudah paham tentang bagaimana itu pengelompokan makhluk hidup, berarti kan kemampuan anak di situ bisa dilihat. Mereka sudah ada gambaran lah bagaimana nanti mereka itu akan mengidentifikasi setiap spesies yang ada di situ.
gitu ya. Jadi tadi sudah terlihat sekali diferensiasinya dan strategi dalam pembelajaran sosial emosionalnya. Semoga nanti di hari Senin jam ke-4 sampai ke-6 di kelas 10-8 bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nanti nanti ini supervisi ini tidak untuk menilai jenengan, tetapi untuk membuat melihat kemampuan atau pengembangan kompetensi yang ada pada diri Ibu begitu nggih. Terima kasih Bu atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi saat hari Senin atau bisa konsultasi atau ngobrol-ngobrol lagi tentang RPP diferensiasi dan KSE. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ada syuting.